Music, mulai cari iPad aja ya. Lebih murah bayarnya. Ya tepuk tangan sekali lagi buat Jakarta Pet Project. Kita lihat tadi mereka perform, mereka cukup pada mijit-mijit doang. Biasanya anak pun, dia mijit semua. Nah, ini adalah sesuatu yang menjadi inovasi baru dalam dunia bermusik. Perkenalan dulu salah satu dong. Siapa nama, pegang apa? Rizky Diansyah di Sequencer and DJ. Sequencer and DJ? Yes. Juno Chandra pada drums and percussion. Drums percussion. Noni Elsa cuap-cuap. Cuap-cuap. Oh, vokalis. Oh, vokalis ya. Vicky on guitar. Oh, gitar. Guitar. Ada Ricky Bass. bass. Apa? Bass. Bass, Ricky. Terakhir? Diajak. Jadi. Ini temennya bukan sih? Oh, di keyboard. Awalnya gimana awalnya? Jadi pada awalnya saya sama Jati ada satu project live band and pokoknya live performance act. Lalu setelah itu kita saling tanya setelah itu apa ya gitu. Lalu Jati sama beberapa teman di sini bikin suatu konsep yang menggunakan iPad. Terus kita coba collaborate, explore lebih jauh, akhirnya jadi Jakarta Pet Project. Ini awalnya ketika percobaan seperti ini sempat berapa kali percobaan sampai akhirnya dapat kok nih gitu. Kalau itu sih karena teman-teman sudah saling nyambung ya. Biasanya emang Ngeband biasanya bareng. memang kita main band dengan instrumen beneran. Ya, jadi begitu mau konsep ini, jadi kontak teman-teman Vicky pada gitar, ya, aku main drums percussion. Coba yuk kita syuting, kita coba latihan. Bisa nggak kita main musik dengan instrumennya hanya dari iPad? Kita coba di studio, kita tes, kita record, and jadi terus responnya juga lumayan dari YouTube dan masyarakat YouTube. lumayan juga ya. upload di YouTube dan responnya lumayan. Dan ya pasti bisa alat musik semua ya, kan harus musikal. Karena ngerjainnya juga sama sebenarnya kan. Tapi kalau vokal masih asli? Ya. Suara asli sih bukan. Jadi sebenarnya ini kan berarti kalian ini dari gadget yang sama atau beda-beda? Kebetulan iPad semua? Sama semua? Tapi nggak mungkin pakai gadget yang lain? Kita udah coba dengan gadget yang merek lain dan operating system yang lain itu latensinya lebih parah gitu. Jadi kalau dipencet kadang-kadang masih ada delay-nya gitu, Iya betul. jadi beda gitu. Pencet 3 hari kemudian. Baru susah hang gitu ya. Jadi sebenarnya ketahuan kalau band ini masalahnya adalah di kelistrikan juga. Jadi band ini kalau nggak bawa power bank mungkin mereka juga bingung ya. Ternyata bukan hanya mereka juga yang memanfaatkan teknologi untuk bermusik. Ini kita juga memiliki informasi. Ada sebuah band tapi robot. Seperti apa? Langsung kita lihat aja tayangannya. Oh, itu? Saya yang jadi drummer itu. Oh, iya, Kelihatan iya. kan tulang-tulangnya. Oh iya. Itu ini drummernya jago, itu berbahaya. Ini sebuah informasi berbahaya untuk seorang drummer seperti Eno Netral ya. Apalagi dia berkeluarga, sudah punya anak 1. Istrinya udah jadi semakin kurus begini. Tega-tega ada robot mau ganti. Ganti robot. Ini apa kalau mainin satu-satu instrumen ini pada basicnya harus punya kemampuan secara konvensional nggak sih? Iya. Iya. Harus. Jadi masing-masing. Lebih mudah kalau emang punya bisa main musik dulu. Oh gitu. Bisa main instrumen dulu. Mainnya nggak ada sih. Soalnya dulu gue pernah sotoy mendownload terus kayak yang kayaknya aku bisa nih bikin musik gini. Nah, jadi akhirnya dihapus. Ada ribet gitu ya, ribet Kayak gitu. ini apa ya? Nggak ngerti ya. Gimana lagi? Tapi kan usaha. Jadi Oh, kayak iya, kayak keyboard gitu kan. Berarti pada Harus basicnya bisa bisa main. keyboard kan? Iya, Pada awalnya basic main bisa. keyboard. Berarti dari keyboard dulu baru bisa mungkin lebih ngerti kan jari-jari. Bagaimana kalau kita coba ini? Jadi kita bisa mengetahui kesulitan mereka seperti apa. Sorry, saya alat musiknya keahlian saya kecerekan ada nggak? Ada. Itu terlalu kampung. Ada beneran. Ada nih, ada di ini. Ada. Pilih apa? Drum dong. Drum. Aduh. Hesti apa, Ti? Ah, Biasa dipilih. nyanyi pun nggak diakuin. Apa tuh? Oh, please nggak bisa saya. Kecerekan aja deh, Beb ya. Ya. Juno, hati-hati
Apa ya? Tar dulu. Iya benar juga. Satu-satu ya. Keyboardnya. Keyboard. Ini tuh kayak lahan gitu, kayak kidal. Siapa dulu nih? Nadila. Serius nih? Ya, solo drum. 1, 2, 3. Oh, wis. Sini. Yang penting ekspresi. Yang penting ekspresi. Gua coba. Oke. Alright. Kita main bareng-bareng ya. Bagus nih Ben. Maaf, ini karena kita semua masih kampungan ya, jadi ngeliat begini aja aneh gitu. Padahal gue udah sering main begini Enggak, gue juga biasa. Kalau bass kan gue basis banget. Apa tuh? Gue jago banget. Oh, Cuman iya. kalau di sini kan aku baru. Gitu. Oke, kalau gitu kita berikan semangat untuk Jakarta Pet Project. Kita tunggu aksi berikutnya, oke? Sekarang kita ngobrol lagi ke set, Nadila, mari. Yuk. Thank you. Thank you. Ya, luar biasa, sesuatu yang mungkin bisa kita nikmati dari teknologi. Salah satu yang seperti tadi, mungkin ada hal lain yang Anda bisa lakukan, monggo diinfokan ke kita juga. Ya, Nadila, ngelihat perkembangan seperti ini, ada nggak hal-hal aneh yang Nadila ketahui juga di luar sana? Ada aplikasi-aplikasi yang nyeleneh gitu? Misalnya cari pacar, cari jodoh di situ. Oh, iya tahu ada. Heeh. Ada namanya, lupa namanya apa, tapi itu bisa kita bisa ini ngukur jaraknya. Jadi misalnya jaraknya 5 km dari rumah kita. Siapa aja yang punya aplikasi itu, kita bisa jadi kenalan. Kalau dia kayak suka sama foto kita, dia love, ntar kita bisa chatting sama dia. Terus bisa jadi kenalan kayak gitu. Dengan radius 5 km. Itu kalau nggak salah bisa lebih jauh lagi. Tapi di sekitar Jakarta aja misalnya. Kalau misalnya lo ada di Bandung ya di Bandung aja gitu. Cuman yang deket-deket aja, jadi ketemunya cepat. Jadi itu kayak buat nyari jodoh Buat nyari sebenarnya. jodoh. Lupa namanya apa, tapi waktu itu gue sempat download, terus habis itu kayak, kok ini kayak gitu, enak kayak, ngapain kamu download itu? Emang aku nggak Kurang. cukup gitu ya Ya, kamu ya. gitu. Terus gue kayak, oh iya ya, tapi teman-teman aku semuanya pada download itu, jadi aku kepengen. Ternyata itu buat nyari jodoh. Buat nyari jodoh. Iya Pak Produser. Iya sebentar nanti lagi dikulik-kulik ini apa aplikasi. Maaf, sepertinya kalau jomblo itu udah nasib, Pak. Nggak usah pakai aplikasi lagi gitu. Oke, kita berikan satu info mengenai gadget-gadget termahal yang ada di dunia. Gadget-gadget yang kadang-kadang kalau kita lihat itu nggak mungkin gitu ya. Yang pertama apa, Ti? Ini gadgetnya justru diaplikasikan ke dalam furniture, terus udah gitu yang biasa kita gunakan sehari-hari. Bathtub biasa digunakan sehari-hari kan, banyak sekali yang punya bathtub. Kalau yang ini adalah Red Diamond Bathtub. Ini merupakan bak mandi termahal yang pernah dibuat. Desainnya itu begitu futuristik, didukung dengan 2 HD TV yang tahan air. Jadi sudah ada gadgetnya di dalam, ada HD TV. Ada TV-nya di dalam? Yang tahan air. Jadi GSM remote control, konsol dengan bingkai emas seberat 42 gram dan kristal Swarovski yang menghiasi sekelilingnya, membuat gadget ini layak dijual dengan harga 47.200 US dollar atau sekitar 468 juta. Wow. Ini buat mandi, Berat. tapi bisa nonton TV. Nonton TV Nggak di usah dalam takut- air. Nggak usah takut kecipratan. Bener. Itu masuk angin. Berikutnya ada juga From Bed with Love by Nicholas Mellon. Ini adalah tempat tidur yang memiliki sebutan sebagai tempat tidurnya James Bond karena desainnya yang begitu mewah. Teknologinya yang disematkan pada tempat tidur ini diantaranya adalah ada cahaya luminotrafik unik yang dipasang di kepala tempat tidur. DVD dan juga sound system yang juga muncul di tempat yang sama. Gadget ini dijual, jadinya kayak gadget ya. Seharga 50.000 US dollar atau sekitar 496 juta rupiah. Wow. Lebih lah. Berikutnya. Ada juga Shio Lifestyle, Hydro Shio Lifestyle. Ini bukan sekedar treadmill biasa, karena di dalamnya dapat diisikan dengan air sesuai dengan kebutuhan latihan kita. Dan semakin banyak air yang terisi, maka langkah kaki akan semakin berat.
Hydro Shio Lifestyle ini dijual di pasaran dengan harga 70.000 US dollar atau 700 juta ya, 700-800 jutaan ya. Ini bisa dibilang, jadi olahraga makin lama makin berat. Kalau semakin lama dia treadmillnya makin lama makin berat ya. Ini orang bayar mahal untuk capek. Ini high tech banget sih tapi ya bentuknya. Ada juga nih Yalos Diamond LCD by Kimat. LCD TV ini tidak jauh berbeda dengan LCD yang lainnya. Coba kita lihat. Cuman yang membuat dia sangat mahal adalah lapisan 160 berlian dengan trim emas yang menghiasi casing LCD mewah ini. Dan dijual seharga 190.000 US dollar atau 2M-an lah ya. Nah ini ya. Kayaknya belum ada di Indonesia ya, karena di Indonesia banyak sekali orang yang lari malam-malam sambil bawa TV. Bahaya keluarganya 2M seperti ini ya. Oke, kita juga memiliki informasi bahwa kadang-kadang perkembangan teknologi itu bisa dipahami oleh banyak orang. Kadang-kadang ada juga mungkin orang masih konvensional, dibawa untuk mengikuti tren teknologi masih belum sanggup. Kita ada contohnya, tayangannya. Ini adalah contoh seseorang yang dibelikan oleh anaknya iPad, tapi salah penggunaannya. Ini dia. Wie kommst du eigentlich mit dem neuen iPad zurecht, was wir dir zum Geburtstag geschenkt haben? Gut. Mit den ganzen Apps kommst du klar? Was denn für Apps? Geh mal bitte einen Schritt zur Seite. So. Dimasukin tempat cuci. Ya kadang-kadang ada teknologi mengerti Anda, tapi kalau yang ke satu ini teknologi tidak mengerti Anda ya. Ada juga nih aplikasi yang mungkin agak ajaib ya. Yang Disangka talentan. entah benar atau tidak, tapi coba aja kalau mau nyoba, ini dia. Tadi dulu, teknologinya gimana Makanya. ya? Gadgetnya apa ditambah ada barang lain tambahan atau? Ya coba aja nanti di-download kali, siapa tahu Coba ya, panas ya kan. coba kita cari deh ya. Tapi abis itu bawa amis-amis telur gitu. Iya, nanti iPad-nya dijilat-jilat kan gitu ya. Nah sekarang nih, Nadila, kalau kamu aplikasi apa yang sering kamu gunakan bersama suami? Atau aplikasi sehari-hari yang pasti selalu pakai? Misalnya apa, Waze, atau Maps, atau kalkulator. Pet. Oh, sosial media pasti. Sosial Pasti media, pet. ya. Terus Udah gitu, Twitter. ya kalau Twitter jarang. Lebih kalau misalnya jalan sih Waze, itu udah pasti. Waze. Terus, apa ya? Instagram sosial media BBM-an. juga. BBM ada cuman jarang dipakai. WhatsApp. WhatsApp udah pasti. Heeh. Iya itu sih. Skype, Skype enggak, FaceTime nggak? FaceTime enggak. Ada Enggak. di rumah juga orangnya. Terus handphone kamu cuma buat itu aja tuh? Mau main game. Game apa? Banyak, ada yang fashion, ada yang Simpson Tap Out, ada yang Heyday, yang nanam-nanam. Udah gitu, terus ada Candy Crush, terus pokoknya semuanya game sih. Lebih ke rata-rata. game addict. Ya game sebenarnya dia nih ya. Tapi kalau untung lahir zaman sekarang, coba kalau zaman dulu pasti beli Gimote banyak. Tapi ada satu aplikasi yang kabarnya ini adalah aplikasi yang paling banyak membuat perceraian. Aduh. Iya, nama aplikasinya adalah Find a Friend. Itu telah membuat banyak sekali perceraian dikarenakan para pasangan, pacar, para suami tahu di mana letak istrinya yang sedang, atau mungkin istri letak suaminya sedang selingkuh. Itu sudah terjadi, ratusan orang bercerai gara-gara aplikasi itu karena ketahuan sedang selingkuh di mana gitu. Sayang sekali kita tidak perlu menginstalnya lah supaya tidak terjadi Perpecahan. maksudnya biar nggak ketahuan. Oke, baiklah kita akan berikan informasi bahaya gadget kepada anak-anak kita. Sebahaya apa, jangan kemana-mana, hanya di Tuna Show. Kalau rehabilitas selfie ada nggak? Oh selfie jangan, nggak apa-apa.